bersama dengan saya dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-13 dan jemaat Tuhan ayat yang ke-14. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini firman Tuhan datang kembali kepada kita untuk memberkati kita dan mengajar, memberikan pemahaman kepada kita apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi kita. Haleluya. Saudara-saudaraku, seorang Presiden Amerika Serikat pernah berkata, saudaraku, ya, dia katakan begini, jangan tanya apa yang dibuat oleh bangsa ini kepada katanya, tapi tanyakanlah apa yang sudah kau buat untuk bangsa ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita sebagai manusia ya, sering bertanya apa yang sudah aku dapat. Haleluya. Apa yang sudah aku punya setelah ya semuanya ini aku lakukan, bukan? Setelah aku menjadi orang Kristen, apa yang sudah aku miliki, apa yang sudah aku punya. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan pada saat ini menjelaskan kepada kita saudara bahwa apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus itu saudara adalah apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Hasil dari apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi saya, bagi kita semua. Firman Tuhan katakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ya, Kristus sudah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan cara bagaimana Kristus menebus kita? Saudara, dikatakan di sini dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Haleluya. Ya, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Saudara, Yesus Kristus menebus kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus disebut adalah juru selamat. Amin. Juru selamat. Kalau dia juru selamat, maka tugasnya adalah menyelamatkan. Amin. Sama seperti ya, kalau dia juru bicara, maka tugasnya adalah berbicara. Itu kan juru bicara KPK, juru bicara presiden, juru bicara gubernur, gitu kan? Tugasnya adalah berbicara, menyampaikan apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan oleh atasannya. Kalau dia juru mudi, maka tugasnya adalah mengemudi. Haleluya. Kalau tugasnya, kalau dia adalah juru parkir, maka tugasnya adalah memarkir. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus adalah juru selamat, maka tugasnya adalah menyelamatkan. Amin. Tugas Yesus Kristus adalah menyelamatkan.
Dengan cara bagaimana, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan di sini, Dia menjadi kutuk karena kita. Amin. Dia menjadi kutuk karena saya, karena saudara, karena kita semua, karena manusia. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, dikatakan di situ, coba perhatikan saudaraku, 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Haleluya. Firman Tuhan katakan begini, dan Kristus telah mati untuk semua orang, untuk semua manusia. Yesus Kristus itu telah mati, saudara-saudaraku, bukan hanya untuk satu orang, bukan hanya untuk dua orang, bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk dua bangsa, tetapi kepada untuk semua orang. Haleluya. Saudara, coba lihat ayat yang ke-21, 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa? Karena kita, supaya dalam Dia, dalam Kristus, dalam Yesus yang telah dibuatnya menjadi dosa ini, kita, saya, Bapak Ibu, semua bangsa, semua orang, semua manusia dibenarkan oleh Dia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, supaya semua manusia dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi hanya di dalam Yesus Kristuslah manusia bisa dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan dalam Galatia pasal yang ketiga itu tadi, dalam ayat pembahasan firman Tuhan pada saat ini mengatakan, saudaraku, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan Dia menjadi kutuk, dijadikannya Dia menjadi dosa, yang sebetulnya di Kristus itu tidaklah berdosa. Yesus itu tidak mengenal dosa, tetapi saudara-saudara, Dia dijadikan menjadi dosa, dijadikan Dia menjadi kutuk. Supaya apa, saudara? Supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalam Yesus. Supaya kita yang terkutuk, saudara-saudaraku, bukan lagi menjadi manusia yang terkutuk, tetapi kita menjadi manusia yang diberkati oleh Allah. Haleluya. Ayat yang ke-14 dalam kitab Galatia 3 itu dikatakan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus telah membuat ini. Membuat apa, saudara-saudara? Membuat apa yang di ayat yang ke-13 itu. Membuat apa yang di ayat yang 2 Korintus pasal yang kelima, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Apa yang dilakukan? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, supaya apa? Supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Haleluya. Supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada Abraham. Ada sekian banyak berkat, janji berkat yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham. Ketika Abraham, saudaraku, dipanggil oleh Tuhan keluar dari tanah Ur Kasdim ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Tuhan ketika memanggil Abraham, Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Apa janji Tuhan? Ada sangat banyak, tetapi saudaraku, salah satu di dalamnya Tuhan katakan, saudaraku, olehmu semua bangsa
akan diberkati. Oleh Abraham, oleh keturunan Abraham, semua bangsa akan mendapat berkat. Semua orang akan mendapat berkat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, saya percaya bahwa kita, ya, semua manusia merindukan berkat ini. Haleluya. Semua kita merindukan berkat ini. Walaupun saudara-saudara kita diberkati oleh Tuhan, ya, terkadang ya kita seringkali merasakan dan menilai kehidupan kita, ya, kita ini bukan orang yang diberkati, karena kita ukur saudara-saudaraku, berkat yang kita terima itu, berkat yang dalam pemikiran kita itu adalah sejahtera di bumi ini, ya, punya uang banyak di bumi ini, itulah ukuran berkat. Maka saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak heran banyak orang saudara-saudaraku melakukan banyak berbagai macam cara saudara-saudaraku, bahkan saudaraku melakukan dosa pun mau supaya mendapatkan uang, supaya mendapatkan saudara-saudaraku sejahtera di bumi ini. Tapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebetulnya cara-cara yang seperti itu adalah cara-cara yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Saudara, semua apa yang kita lakukan diatur oleh Tuhan. Kalau punya uang, kalau mau punya uang, saudara-saudaraku ada caranya. Haleluya. Caranya apa? Saudara-saudaraku kerja keras, telaten bekerja, dapat dipercaya, setia, ya, rajin, ya, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Itu saudara-saudaraku, ya, kalau untuk mendapatkan uang. Jangan pakai cara-cara dunia untuk mendapatkan uang. Walaupun dunia menawarkan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan cara-cara yang simpel, cara-cara yang gampang untuk mendapat uang, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, itu bukan cara Tuhan, bukan cara anak Tuhan untuk mendapatkan uang itu. Saudara, kalau itu bukan cara Tuhan, bukan cara anak Tuhan, maka saudara-saudaraku ingat bahwa itu tidak akan bertahan lama. Haleluya. Uang yang bertahan lama, saudara-saudaraku, adalah uang yang kita produksi sendiri. Haleluya. Yang kita hasilkan sendiri, hasil keringat kita. Haleluya. Tuhan katakan, saudaraku, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Coba kita perhatikan, sudah ada sekian banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah berkat yang diberi oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham itu menjadi milik bagian semua bangsa-bangsa? Saudara-saudara, saudara, itu akan dapat diterima oleh semua bangsa, karena sudah dijanjikan oleh Tuhan, olehmu semua bangsa akan diberkati. Saya akan diberkati oleh siapa? Oleh Abraham. Haleluya. Karena Tuhan yang sudah berjanji kepada Abraham akan memberkati bangsa-bangsa melalui Abraham, melalui keturunan Abraham, maka semua bangsa akan diberkati, suku-suku akan diberkati, keluarga akan diberkati, marga-marga akan diberkati, pribadi lepas pribadi akan diberkati, jiwa-jiwa akan diberkati. Oleh siapa, saudaraku? Oleh Kristus. Amin. Haleluya. Jadi berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham akan sampai kepada bangsa-bangsa melalui Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara-saudaraku, sama seperti ini. Jika kita mau membeli baju, pergilah ke toko baju. Haleluya. Jangan pula pergi, saudara-saudaraku, kita mau beli baju, kita pergi ke depot air, nggak akan ketemu. Haleluya. Kalau mau dapat jodoh, pergilah ke biro jodoh. Haleluya. Hakim. Haleluya. Iya, ke tempat yang tepat, ke tempat yang pas. Haleluya. Kalau mau ingin berkat, saudara-saudaraku,
perantara yang menjadi jalan berkat itu untuk sampai kepada kita. Haleluya. Tidak mungkin saudara berkat Abraham diterima oleh bangsa-bangsa, diterima oleh saudara, diterima oleh saya, diterima oleh kita semua saudara-saudaraku di luar Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyatakannya. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Mau sampai berkat Abraham kepada Bapak Ibu? Mau sampai? Mau terima berkat itu? Mau sampai di rumahmu berkat itu, dalam keluargamu berkat itu, saudaraku? Terima hanya di dalam Yesus Kristus. Kalau tidak di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ya entah dari mana lagi. Ya, itu tetangganya Yesus lebih mungkin. Haleluya. Dari tetangganya lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, segala berkat yang diberikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, itu saudara-saudaraku ada di dalam Yesus Kristus. Mau terima berkat Abraham, saudara-saudaraku harus terima Yesus Kristus. Karena dalam Yesus Kristuslah saudara-saudaraku berkat itu ada. Haleluya. Termasuk saudara-saudaraku berkat tanah perjanjian. Tanah perjanjian bagi kita, saudara-saudara, apakah tanah Kanaan? Bukan. Tetapi tanah perjanjian bagi kita, saudara-saudaraku, adalah surga. Haleluya. Itulah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yesus Kristus menjanjikan itu bagi kita, supaya di mana Yesus Kristus berada, maka kita pun berada di sini. Haleluya. Saudara, kita kembali dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 tadi. Coba kita perhatikan, saudara yang berkat Tuhan, mulai dari ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Haleluya. Paulus katakan begini, saudara-saudara. Perhatikan, saudara. Dan jika kami pernah menilai Kristus, haleluya, jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bukankah kita pernah dan sering saudara menilai pengiringan kita, pengikutan kita akan Kristus, saudara-saudara, menurut ukuran manusia, menurut ukuran kita, menurut standar kita, standar yang kita inginkan, standar yang kita buat sendiri, saudara-saudara. Paulus juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Dia menilai Kristus itu dengan ukuran manusia. Dia menilai Kristus itu, saudara-saudaraku, dengan ukuran pikirannya sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dia tidak pernah menemukan berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudaraku diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia menilai Kristus itu dengan ukurannya sendiri. Kristus itu dengan pikirannya sendiri, dengan ukuran manusiawi. Haleluya. Sebetulnya enak, saudara-saudara, kalau kita menilai Kristus dengan pikiran kita, lalu Tuhan mau itu, saudara-saudaraku, senang kita kan? Bahagia kita. Tetapi saudara-saudaraku, bukan begitu. Penilaian kita menilai Kristus dengan pikiran kita adalah pikiran yang salah, penilaian yang salah, penilaian yang keliru. Haleluya. Maka mengikut Yesus, saudara-saudaraku, jangan buat ukurannya, standarnya, standar dunia. Amin. Kalau mengikut Kristus, saudara-saudaraku, standarnya adalah nilai kekekalan. Haleluya. Ya, nilai kekekalan, nilai keselamatan. Itulah dalam pengiringan akan Kristus. Kalau mengikut Kristus, saudaraku, standar dunia, kita akan mati. Haleluya.
Itu sebabnya saya di bulan-bulan yang lalu pernah sampaikan firman Tuhan itu kan. Saudara, sudah orang-orang yang menilai Kristus, mengikut Kristus itu dengan standar manusia, dengan standar atau ukuran dunia, saudara-saudaraku. Yohanes 6 ayat yang ke-66 itu mengatakan, saudara Bapak, mereka semua mengundurkan diri. Ya, mereka semua tinggalkan Yesus. Kenapa? Karena standarnya, ukurannya adalah manusia, dunia, saudara-saudara. Yang benar adalah, saudaraku, kalau mengikut Yesus, penilaiannya, saudaraku, adalah nilai kekekalan. Jika nilai kekekalan itu sudah kita miliki, saudara-saudara, dunia ini tidak ada arti. Haleluya. Kalaupun tidak kita dapat, kalau kita dapat dunia ini, puji Tuhan. Kalau tidak dapat, saudara-saudaraku, Tuhan dipuji. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudaraku mengikut Tuhan, saudara jangan diukur oleh dunia ini, jangan didorong oleh dunia ini. Amin. Haleluya. Pernah enggak Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita ya terpaksa kali saudara-saudaraku melakukan firman Tuhan. Pernah. Lalu hasilnya bagaimana, saudara-saudara? Ketika sudah dilakukan, saudara-saudaraku, bagaimana hasilnya? Senang atau pelong atau bagaimana, saudara-saudara? Ya, saudara, yang terpaksa pun kalau dilakukan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, enak. Haleluya. Apalagi dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, saudara-saudara yang diberkati. Itu sebabnya jangan sampai terpaksa. Haleluya. Tuhan katakan, saudara-saudaraku, coba mana tadi? 2 Korintus pasal 5 ayat yang 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Haleluya. Ya, sekarang apa yang Paulus katakan? Kami tidak menilainya lagi demikian. Haleluya. Saudara, dia tidak menilainya lagi demikian. Saudara, terus ayat yang ke-18. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Perhatikan, saudara. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Haleluya. Jadi dengan perantaraan Kristus, Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Haleluya. Bukan kita yang mendamaikan kita dengan Allah, tetapi Allah lah yang mendamaikan kita dengan dirinya. Haleluya. Luar biasa, saudara-saudara yang berbahagia. Allah yang besar, Allah yang maha ajaib itu, saudara-saudaraku, menjadi inisiator pendamaian itu. Dialah yang menjadi penggagas, dialah yang memikirkan, saudara-saudaraku, bagaimana cara untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Saudara-saudaraku, dan dia persiapkan jalan pendamaian itu oleh dirinya sendiri. Haleluya. Dengan cara bagaimana, saudara-saudaraku? Dengan cara dia menjadi manusia. Haleluya. Mungkinkah Allah menjadi manusia? Saudara, mungkin, sangat mungkin. Yang tidak mungkin adalah manusia menjadi Allah. Itu harus dicatat, saudara. Kalau Allah menjadi manusia, gampang begitu. Haleluya. Gampang.
Kalau Gilbert Blumen katakan begini, saudara, jangankan menjadi manusia, mau jengkol pun Tuhan itu bisa. Haleluya. Ya kan? Mau jengkol, mau kue bulu pun Tuhan itu bisa. Tapi pertanyaannya, untuk apa dia mau jengkol? Untuk apa dia mau jadi kue bulu? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya manusia yang bernilai kekekalan ini, manusia yang bernilai ilahi ini, yang ada gambar diri Allah di dalam manusia ini, didamaikan dengan dirinya. Haleluya. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan katakan begini, dan semuanya ini dari Allah, bukan dari saya, bukan dari Bapak Ibu, bukan dari manusia, tetapi dari Allah sendiri, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat yang ke-19, coba perhatikan ayat 19 terus. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan katakan sebab Allah mendamaikan dunia, isi dunia. Bukankah Tuhan katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, itulah kasih Tuhan yang besar itu, supaya manusia yang berdosa itu tidak binasa. Saudaraku, seorang hamba Tuhan membuat postingannya di media sosial. Dikatakan begini, saudara, mujizat terbesar yang dilakukan oleh Yesus bukanlah ketika Yesus membangkitkan orang yang mati dari dosa, orang yang mati dalam dosanya, bukan. Ya, mujizat terbesar katanya bukanlah ketika Yesus membangkitkan orang yang mati, orang yang berdosa yang mati. Tetapi mujizat terbesar adalah ketika Yesus menyelamatkan orang yang berdosa. Haleluya. Itulah mujizat terbesar. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, coba tadi ayat 19. Tuhan katakan, saudara-saudaraku, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Haleluya. Dengan tidak memperhitungkan kesalahan saya, dengan tidak memperhitungkan dosa yang Bapak Ibu lakukan, dengan tidak memperhitungkan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, segala kejahatan yang kita lakukan. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan kepada perempuan berdosa ini yang tertangkap basah ini, apa Tuhan katakan? Aku tidak akan menghukum. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, setelah saudara kita ini diampuni oleh Tuhan, Tuhan sudah tidak memperhitungkan kesalahan kita dengan menyerahkan anaknya mati di kayu salib. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan katakan tidak memperhitungkan lagi kesalahan. Haleluya. Pengorbanan Kristus sudah sempurna untuk selama-lamanya. Bagi saya, bagi kita semua, saudara-saudara, semua dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, dan di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia tidak memperhitungkan dosa kita. Tetapi saudara-saudara, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudaraku, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub sudah ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus,
kita mendapatkan berkat itu. Yang terutama dalam kehidupan kita adalah berkat keselamatan itu. Maka ketika Abraham mengorbankan anaknya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di Bukit Moria itu, saudaraku, Tuhan menyediakan anak domba di sana sebagai gambaran anak domba Allah yang akan dikorbankan 2000 tahun yang akan datang. Itulah Yesus Kristus. Dan oleh dialah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua bangsa diberkati. Ingat saudara-saudaraku, ketika Abraham diuji oleh Tuhan, korbankanlah anakmu Abraham, kata Tuhan. Saudara-saudaraku, Abraham percaya akan semua apa yang Tuhan katakan, saudara. Maka Tuhan memperhitungkan semua apa yang dilakukan oleh Abraham itu sebagai kebenaran. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika saudara-saudaraku mau dibenarkan oleh Allah, jika perbuatan kita mau dibenarkan Allah, tidak ada jalan yang lain, saudara-saudara, selain hanya di dalam Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Yesus
menyucikan dan mengampuni setiap dosa selain daripada darah Yesus. Hanya darah Yesuslah, pengorbanan Kristuslah jalan yang telah disediakan dan disiapkan oleh Kamu untuk menjadi pendamaian antara manusia dengan diri. Tidak ada jalan yang lain, hanya oleh Yesus. Oleh darahnya yang telah tercurah di Kalvari dan oleh tubuhnya yang telah dipecah-pecahkan, itulah kita dibenarkan oleh Kamu. Di dalam diri Yesuslah semua hutang dosa kita telah digenapi, telah dipenuhi, telah dibayar lunas oleh pengorbanannya di kayu salib. Kita bukan lagi menjadi orang yang terkutuk, bukan lagi orang yang mau dihukum, tetapi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu menjadi sampai kepada kita, kepada bangsa-bangsa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di tanganmu telah ada roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan itu. Taruhlah itu di tangan kananmu dan angkatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan tubuh Kristus. Haleluya. Di tanganmu juga telah ada cawan yang berisi anggur, yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah itu bagimu. Taruhlah cawan itu di tangan kananmu dan angkatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum darah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berilah pujian yang terbaik kepada Dia. Bersyukurlah atas pengorbanannya, bersyukurlah atas kasih-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Amin.
dari istimewa Tuhan pengorbanan yang telah Engkau kerjakan di Kalvari, yang telah menyelamatkan hidup kami, yang telah mengangkat kami dari lumpur dosa, dari jurang maut, memberikan kami kehidupan, bahkan memberikan kami kelayakan untuk memanggil Engkau Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan kami anak-Mu. Sungguh kami bangga Tuhan, kami bangga memiliki Engkau Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah mengingatkan kami akan kebesaran kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Berkat Tuhan yang luar biasa yang sampai kepada kami, yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dan persekutuan di dalam perjamuan kami telah terima itu semua, mengikat kami dengan Tuhan lewat perjamuan kudus. Hidup kami ada di dalam Tuhan, dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Urapi terus hamba-Mu, berkati terus hamba-Mu, menjadi saluran berkat bagi kami di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus